Selamat berjumpa para mitra kebajikan dengan saya Bambang Eko Prastyo, pencerita relief Candi Borobudur. Candi Borobudur istimewa karena memiliki 2672 relief. 1212 adalah relief dekoratif, sementara 1460 panel relief adalah relief naratif atau relief cerita. Kali ini akan hadir sebuah kisah relief yang kita ambil dari gugus relief Jataka. Kisah kelahiran masa lampau Bodhisattva. Inilah Sasa Jataka. Sasa Jataka akan menceritakan perihal seekor kelinci yang mampu memberikan yang terbaik kepada orang yang dihormati, kepada orang yang memerlukan, dan juga kepada siapapun yang saat itu menanti uluran tangan. Kisah ini diawali dengan suasana hutan yang damai. Di sana banyak sekali binatang hutan yang bergembira ria, menari, dan saling membantu satu dengan yang lain. Di antara binatang-binatang yang ada di hutan itu ada 4 sekawan. Mereka ialah seekor kelinci, seekor berang-berang, seekor kera, dan seekor serigala. Di antara 4 sekawan itu memang kelincilah yang paling bajik. Kelincilah yang paling mengetahui apa yang tepat untuk dilakukan demi kebahagiaan orang lain. Pada suatu sore, ketika 4 sekawan berkumpul setelah mereka mencari makan di habitat masing-masing, kera membawa mangga, berang-berang membawa ikan, serigala membawa susu, sementara kelinci memang hanya membawa rumput. Kelinci berpesan kepada teman-temannya, "Kawanku, berang-berang, kera dan serigala, dalam hidup bersama kita mesti saling menolong. Karena hidup kita ini merupakan suatu putaran kehidupan yang harus diisi sebaik-baiknya. Jika tidak, kita akan tetap sengsara, karena hidup ini adalah duka. Dan duka itu ada sebabnya. Sebabnya ialah ketika kita bertindak tidak baik, kita loba, tamak, kita dosa, mempunyai sikap benci, dan kita moha, keliru tahu terhadap satu hal. Maka teman-teman, berang-berang, kera, dan serigala, mari sifat-sifat buruk itu kita ganti dengan sifat-sifat yang baik, berlandaskan ikhlas, kita tulus, bersahabat, berteman, bersaudara dengan siapapun. Kita juga perlu punya sikap welas, penuh kasih sayang, penuh cinta kasih terhadap siapapun. Dan kita perlu mawas. Setiap hari kita merenung, apakah yang saya jalani hari ini betul-betul sesuatu yang paling baik? Nah, mari kita beristirahat. Semoga esok kita bangun dalam keadaan
damai, sejahtera, dan bahagia. Begitu obrolan kelinci dengan kawan-kawannya di hutan. Dan apa yang dikatakan kelinci ini didengar oleh Sakra, sang Raja Dewa. Sakra merasakan betapa baik, betapa luhur kelinci itu berpikir, berkata, dan berbuat. Tapi apa benar kelinci punya komitmen? Kelinci tidak akan berubah sikap. Nah, Sakra akhirnya memutuskan turun ke bumi dan menuju ke tengah hutan itu. Ia mengubah penampilannya sebagai seorang Brahmana. Bukan sekedar Brahmana, tapi Brahmana yang hidup dalam kesulitan. Ia sore hari itu datang kepada empat sekawan dalam keadaan lapar. Ia datang dalam keadaan haus. Lalu Brahmana itu menyapa empat sekawan. Selamat sore kelinci, selamat sore berang-berang, selamat sore kera, dan selamat sore serigala. Apa kabar? Luar biasa Brahmana. Kami sehat, segar, dan bugar, kata mereka hampir bersamaan. Saat itu Brahmana sambil terseduh-seduh menyatakan pada mereka, kawan-kawan, sejak kemarin aku belum makan. Tadi aku sempat minum air di sungai. Kini aku telah lapar. Aku haus. Apakah kalian bisa menolong saya? Begitu kata sang Brahmana sambil terisak. Empat sekawan berpikir. Dan pertama kali menyatakan siap untuk membantu ialah berang-berang. Brahmana, aku tadi menangkap 7 ekor ikan di sungai. Silakan, ini untukmu semuanya. Brahmana bergembira mendengar ucapan berang-berang itu. Namun dengan halus sang Brahmana mengatakan, baiklah, bukan saya menolak pemberianmu, tetapi itu hasil kerjamu, makanlah lebih dulu. Sang Brahmana tidak berkenan menerima pemberian berang-berang. Berang-berang yang punya 7 ikan itu memberikan sesuatu yang sebetulnya kelebihannya. Karena sebelumnya udah beberapa ekor ikan ia makan, dan itu adalah sisa. Sisa itulah yang diberikan kepada sang Brahmana. Maka sang Brahmana dengan halus menolaknya, dengan halus mengatakan, silahkan engkau makan ikan itu. Berang-berang nampaknya memang tak gembira melihat sikap dan juga mendengar ucapan sang Brahmana. Kini kera datang dengan rasa percaya diri yang luar biasa karena dia membawa sebuah mangga yang masak, sebuah mangga yang sangat manis. Ini adalah salah satu dari 3 mangga yang tadi dipetik oleh kera di tengah hutan. Biar 2 sudah kumakan, 1 ini biar dimakan oleh Brahmana kelaparan itu. Brahmana, ini sebuah mangga manis untukmu. Makanlah supaya engkau tidak kelaparan. Sang Brahmana tersenyum, menunjukkan raut muka yang gembira melihat apa yang dilakukan oleh kera. Namun
Lagi-lagi sang Brahmana menjawab dengan halus, menjawab dengan penuh kebijakan kepada kera itu. Kera yang baik, terima kasih atas pemberianmu. Sudahlah, simpan saja makananmu itu untuk nanti malam kalau saja engkau lapar. Tidak, Brahmana, itu untuk engkau. Silakan makan, ini pemberianku. Brahmana tahu bahwa kera telah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang ia miliki. Memberikan sisa makanannya dari hasil memetik di pohon mangga. Kera mundur teratur dengan wajah yang agak kecut. Dia mengatakan, baiklah Brahmana, kalau memang kau tidak mau memakan mangga pemberianku ini, ya aku bawalah, nanti malah aku makan sendiri. Ya silahkan kelinci, silahkan makan mangga manismu itu. Selamat istirahat, selamat malam, dan nanti silahkan menikmati mangga buah itu. Yang ketiga, datanglah serigala. Dengan gagahnya dia mengatakan, Brahmana yang terhormat, aku ingin mempersembahkan kepadamu ini semangkuk susu yang tadi kuambil dari orang yang tinggal di gubuk dekat hutan itu. Minumlah Brahmana, agar engkau tidak lagi kehausan. Dan mungkin juga engkau akan merasa kenyang dengan semangkuk susu ini. Brahmana lagi-lagi juga tersenyum terhadap perilaku serigala itu. Bahkan jelas-jelas serigala itu mengatakan kepada sang Brahmana bahwa semangkuk susu itu adalah hasil dari mengambil hak orang lain. Brahmana mengatakan kepada serigala, baiklah serigala, terima kasih atas pemberianmu. Nikmati saja semangkuk susu yang kau ambil dari orang yang tinggal di gubuk dekat hutan itu. Aku akan menikmati kelaparanku ini. Aku akan bersyukur terhadap suasana yang sore hari ini tidak mengenakan bagiku. Aku haus, aku lapar, aku lelah. Sementara itu, kelinci sebagai salah seekor dari 4 sekawan itu, dia mengendap-endap, dia berpikir, pasti tidak layak kalau makananku ini kuberikan pada Brahmana terhormat itu. Kendati dia kelaparan dan kehausan, mana mungkin seorang Brahmana makan rumput seperti aku. Kelinci tidak bisa mempersembahkan ikan. Kelinci tidak bisa mempersembahkan mangga, apalagi semangkuk susu. Kelinci merenung, dan dia dengan ikhlas, dengan rasa welas dan mawas, mengatakan kepada teman-temannya, berang-berang, kera dan serigala, tolong aku. Loh, ada apa kelinci? Mengapa minta tolong? Apa yang harus saya lakukan kelinci? Tolong kumpulkanlah ranting-ranting pohon kering itu. Susunlah di sini. Sang Brahmana, silakan sulut ranting-ranting itu dengan api, karena engkau pasti mampu menghidupkan api untuk membakar ranting-ranting itu. Jadikanlah ranting-ranting itu sebuah api unggun. Brahmana, izinkan aku menyerahkan tubuhku untukmu. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Biarlah aku terpanggang dan nanti akan nikmat engkau santap. Semoga dengan makan tubuhku ini engkau akan sehat, segar, dan bugar. Dan api mulai dari kecil akhirnya membara menjadi besar
kelinci itu masuk ke dalam api itu. Brahmana menangkapnya dan yakin bahwa kelinci itu memang adalah kelinci bajik dan bijak. Ia penuh rasa ikhlas, penuh rasa welas, dan juga mawas memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan persembahan yang mulia pada Brahmana yang terlantar. Dan Brahmana yang terlantar itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ia adalah Sakra, sang raja dewa. Dan Sakra bersabda pada kelinci, "Kelinci, teladanmu pantas untuk diperbuat oleh semua makhluk." Memberikan dengan rasa simpati dan ikhlas, memberikan dengan rasa welas, bukan dari kelebihan, bahkan bukan dari sisa-sisa yang engkau miliki, tapi engkau telah berkenan untuk memberikan seluruh tubuhmu bagi kebahagiaan sesama. Hari ini juga kelinci, saya akan menggambarmu di bulan purnama itu. Dan sejak itu di berbagai tempat muncullah legenda tentang kelinci yang digambar di bulan. Bukan pertama-tama mengingat kelinci itu makhluk yang manis, makhluk yang menyenangkan, tetapi dengan memandang bulan itu diharapkan semua orang bisa menelusur kehidupan kelinci dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh kelinci. Simpati, empati, rela berkorban untuk membantu sesama, lebih-lebih yang memerlukan. Kelinci menunjukkan betapa luhur nilai-nilai bagi manusia dan kemanusiaan. Dan di dalam kisah-kisah yang lain, Candi Borobudur menawarkan pesan-pesan luhur yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang syarat dengan upaya-upaya membangun kebajikan demi kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua makhluk. Terima kasih para mitra kebajikan. Sampai jumpa dengan saya Bambang Eko Prasetyo dalam kisah-kisah yang lain dari relief Candi Borobudur. Selamat berpisah, semoga kita sempat berjumpa lagi.